Kalau selesai maghrib tuh langsung ngaji gitu kan. Itu setiap hari seperti itu gitu loh. Wow. Itu mulai SMP gue tuh yang udah mulai rasa resah gitu loh. Karena? Wah ini banyak banget ya agama ya. Gitu. Kira-kira yang paling benar yang mana ya? Entahlah, itu kayak gak berhenti berpikir aja nih otak gitu. Akhirnya ya di situ lah ya, di situ mulai pergulatan lah, ibaratnya pergulatan yang gue setiap hari itu berpikir. Akhirnya gue nyerah, gue berdoa sama Tuhan. Ya Allah, tolong tunjukkan hamba jalan yang benar menuju kepadamu. Kalau tidak, matikan saja hamba. Oh, damn. Radikal gila doanya. Yeah. Ekstrim abis. Yes. Wow. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Kalau misalnya tadi lu bilang corong gitu. Kalau misalnya gue, bahkan gue taruh ini di Instagram gue. Gue ini adalah mikrofonnya Tuhan. Dimana Tuhan itu menaruh kontennya di hati gue. Dan akhirnya gue yang mengucapkan gitu. Jadi gue benar-benar cuman mikrofon aja. Nah, dan gue percaya gitu ya, ketika kita lagi berdoa, ketika kita lagi mempunyai momen sama Tuhan yang intim dan sedekat itu gitu ya, kadang-kadang kita itu dibukain sedikit boleh ngintip surga. Jadi tadi gue bilang kadang-kadang Tuhan membisikkan gue sesuatu dan taruh di hati gue. Tapi kalau misalnya untuk musisi, didengerin sebuah melodi dari surga yang tiba-tiba lu kayak, nada itu lucu deh. Dia taruh. Lu bisa bayangin gak ya ketika orang-orang bisa merasakan surga melalui sebuah nada yang dikasih denger, diizinkan untuk denger sebuah notasi dari surga gitu. Itu menurut gue keren banget. Gue gak tahu nih kayak ini udah dalam gila gitu. Cuman apakah the Holy Spirit itu mempunyai konsep seperti itu, Man? Ya, jadi memang bisa dibilang itu tadi gue bilang ya, bahwa sesungguhnya kita cuma nyampaikan aja gitu kan. Dan kayak nada segala macam itu semua itu tadi, itu base-nya bukan dari kita. Kita sebenarnya kosong-kosong aja gitu. Nah, nanti itu tinggal tiba-tiba datang, set. Nah, itu siapa itu yang sumbernya siapa nih? Iya kan? Sumbernya siapa gitu kan? Ya nggak ada lain tidak bukan kan? Yes. Iya kan? Ya. Karena dia Maha Pencipta kan? Ya. Dia Maha Pencipta, kreatornya dia semuanya. Jadi ya kita cuma menjalani aja, kita sebagai wayang di sini gitu loh. Wayang aja kita, yang digerakkan sama Sang Pencipta. Dalangnya, which is dalangnya sama dia, Pencipta. Pencipta gitu. Nah itu kan untuk ibaratnya mungkin orang ada step-stepnya ya untuk memahami hal-hal yang seperti ini gitu ya. Cuma ya itulah yang saat ini perspektifnya seperti itu sih. So gue masih gak ngerti the Holy Spirit sendiri itu ketika ada sebuah majalah musik yang nanya sama lu gitu ya, kenapa lu menamakan Holy Spirit, lu jawabnya apa? Ya karena takdir Tuhan memang harusnya seperti keluar itu gitu. Dan Holy Spirit itu kan artinya ruh suci ya, ruh yang suci. Dan itu kalau kita ibaratnya kalau kita ngomongin dari perspektif akal, secara akal gitu, itu bisa beda-beda tuh. Bisa beda-beda yang dimaksud itu apa-apa, ya kan? Dari perspektif Islam, dari perspektif Kristen pun bisa beda gitu kan. Betul. Ininya. Karena apa? Itu konsep dalam persepsi dari orang-orang sendiri yang dia memahami itu seperti apa. Karena perjalanan hidup dia kan berbeda gitu ya. Betul. Nah, tapi kalau untuk bisa memahami secara, bukan memahami ya, ibaratnya kalau ingin tahu pasti secara itunya lah, berarti otomatis kamu harus mengalami dan merasakan juga apa yang saya lihat dan rasakan secara langsung. Itu, ya kan? Buku lah, contoh sebuah buku. Ada sebuah buku keluar, seorang siapa, filsuf lah atau siapa gitu. Yang paling tahu isinya itu siapa kira-kira? Artinya. Penulis. Si penulis kan. Nah, ada orang membaca nih buku Dino. Kira-kira pemahaman dia akan sama nggak sama apa? Pasti beda. Pasti beda kan. Bahkan dia bisa salah tafsir kan. Ya. Karena dia tidak mengalami apa yang dialami sama si penulis ini. So good. Nah, supaya dia memahami apa yang di buku ini ditulis sesuai dengan apa yang maksud penulis, otomatis dia pun harus menjalani atau mengalami apa yang dialami sama penulis ini. Gitu. Begitu pula dengan album ini gitu.
Jadi kalau memang dibilang apakah ini artinya apa sih? Ya lo harus mengalami dulu apa yang gue alamin. Nah, I think ini adalah saat yang tepat untuk kita pengen berada di sepatunya Iman kalau gitu. Untuk mengalami dan menjalani dari pengalaman hidupnya Iman dulu gitu. Dari awal mungkin masa kecil lo sampai akhirnya keluar album The Holy Spirit ini. Yeah. Karena pembicaraan sudah masuk semakin dalam, ngeteh dulu bro. Oke, bismillah ya. Silakan, ini mumpung lagi bulan puasa gitu kan. Kita by the way syutingnya ini udah buka puasa. Ya, jadi bro, ini gue mau ngomong juga sama tetangga kita. Emang kita ini siapkan teh sariwangi, kurma, dan madu ini buat seorang Iman gitu. Karena cocok banget nih buat buka puasa bro. Yeah. Nah, jadi kenapa gue pilih teh kurma dan madu ini selain rasanya yang pas, aromanya juga khas dan nikmat banget ya. Apalagi dengan tambahan manfaat dari kurma dan madunya juga. Gue yakin sih, lo pasti nikmatin banget sih manis-manisnya ini ya. Wow, ini gak pakai gula by the way. Jadi ini cocok ini, maksudnya segini lah. Kan? Exactly, gak terlalu manis-manis gimana gitu kan. Gak kurang manis juga, it's pas banget. Oke, so lo tumbuh di Jakarta? Lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta? Ya. Tumbuhnya di mana? Tumbuhnya, kalau tumbuh besar sih di Jakarta juga ya. Cuma sometimes itu gue ada momen-momen. Zaman dulu kan waktu SD itu kan kita kalau libur itu kan lama ya. Kalau ada libur itu libur panjang sebulan. Ya. Itu biasanya gue langsung di transfer ke Tasikmalaya gue. Buat apa ibaratnya pesantren kilat lah. Gitu. Dari umur berapa? Dari kecil. Oh wow. Dari kecil. Terus waktu kalau apa namanya di Jakarta pun itu kegiatannya ya seperti anak biasa pada umumnya gitu ya, main bola apa segala macam. Kalau selesai maghrib tuh langsung ngaji gitu kan. Itu setiap hari seperti itu gitu loh. Wow. Terus akhirnya itu gue belum ada kepikiran buat musik ya. Maksudnya nggak kepikiran buat ngeband lah apa segala macam lah. Nah sampai akhirnya waktu SD kelas 3 itu hatam Quran gitu ibaratnya kan. Wow. Hatam di pengajian gitu maksudnya. Temen gue umur 43 dia baru hatam Quran. Lu kelas 3 SD. Kelas 3 SD waktu itu hatam Quran, alhamdulillah. Maksudnya secara ini ya belajar baca gitu kan, belajar baca Quran kan. Nah udah terus akhirnya di situ dipercaya juga sama guru ngaji buat ibaratnya jadi apa ya? Ngajarin yang anak-anak kecilnya juga gitu ininya gitu. 3 SD ngajarin anak-anak kecil yang lain maksudnya. Setelah itu maksudnya. Ya kan ada yang lebih kecil lagi kan. Ada yang TK, ada yang apa ya kan. Sebenarnya gitu kan ngajarin itu. Nah, sampai SMP gue pindah rumah. Terus di situ di depan ada musola juga dan akhirnya di situ gue juga ibaratnya diminta lah diajakin buat ngaji anak-anak kecil juga waktu itu di situ. Ya itulah sebenarnya perjalanannya seperti itu ya. Itu mulai seneng musik sih mungkin dari kecil ya. Kalau senengnya ya. Jadi kecil itu gue sering dengernya tuh karena gue tinggalnya sering juga di rumah nenek ya. Itu sering denger musik Jawa, musik Sunda gitu. Jadi perpaduan itu tuh Jawa dan Sunda. Musik tradisional gitu ya. Musik tradisional. Terus karena gue suka nonton film zaman dulu tuh film-film Jepang gitu ya. Megaloman. Google Five gitu Google kan. Five, Gaban, Sariban gitu. Sariban ya. Dari situ seneng musiknya tuh. Iya. Musik Jepang tuh di situ. Udah mulai ya ada masukan. Udah mulai. Sama kayak gue soalnya. Iya, itu di situ tuh. Maksudnya kayak manga-manga gitu baca juga gak? Dragon Ball. Dragon Ball sih. Shinmi, Kung Fu Boy. Shinmi, Kung Fu Boy, Karyage-kun. Iya. Karyage-kun. Itu suka juga Karyage-kun. Nah itu kan ibaratnya era itu kalau gak salah tuh udah SD tapi udah agak mau SMP tuh ya kalau gak salah. Right. Kalau waktu kecil-kecil sih kita seringnya kayaknya komiknya tuh komik-komik Petruk gitu zaman-zaman dulu ya gak sih? Terus sama Marvel zaman dulu gitu kan. DC juga kan. Kayak gitu-gitu. Nah musik. Nah terus selain sama nenek. Gue sempet tinggal lumayan lama sama nenek gitu kan.
Terus sama orang tua juga kan. Akhirnya gue gak tahu kenapa ya, waktu itu gue sering juga sama nenek. Mungkin gue diminta sama nenek gue kali ya. Tapi nenek di Tasik apa Di Jakarta. Jakarta juga Di ya? Jakarta. Oke. Yang di Tasik ada lagi dari keluarga dari bokap juga. Oke. Gitu. Jadi ya itulah. Gue akhirnya senang musik dari bokap juga, dari nyokap juga sering dengerin ini The Beatles. Gitu. Oke. The Beatles terus band-band tua lah, blues-blues tua gitu lah. Right. Albert King, Jimi Hendrix seperti itu. Sama sering banget diputerin musik jazz gitu kan. Right. Jazz, musik rock and roll juga kayak The Purple, Zeppelin. Nah dari situlah mungkin influence awal musik ya. Dan main gitar juga saat itu udah? Belum. Oke. Gue belum tertarik untuk main gitar pada saat itu. Terus akhirnya gue kelas 4 SD gue beli apa? Keyboard. Piano. Oh keyboard. Di situ gue mulai belajar lah gitu ya. Oke. Belajar sendiri tapi. Otodidak? Otodidak. Wow. Dan lagu pertama yang gue olik itu adalah lagunya John Lennon. Imagine. Gila. Sendirian tuh. Jadi sendirian. Wow. Imagine. Itu. Tapi itu it's hobi aja kan maksudnya ya. It's hobi. Terus SD kelas 6 tuh. Nah ini nih mulainya nih. SD kelas 6 gue lagi belajar gitu. Kan itu deket komplek lah sekolahannya itu kan. Ada yang setel lagu Nirvana kenceng banget. Pada saat itu Smell Like Teen Spirit dia setel. Oh iya. Iya. Wah keren banget nih lagu. Ya kan? Keren banget nih lagu. Nah udah dari situ akhirnya cari tahu tentang Nirvana. Nah dari situ gara-gara Nirvana itulah gue pengen bikin band akhirnya. Pengen belajar gitar. Oke. Dari Nirvana itu. Udah dari Nirvana itu belajar gitar akhirnya ke ya mulai dari situlah mulai ngeband, mulai belajar yang lain, mulai belajarin alat musik yang lain juga. Jadi, sampai akhirnya ke Funky Kopral. Tapi gue pengen fokus lebih ke perjalanan hidup lu sama Tuhan. Lu kan tadi bilang kalau misalnya di kelas 3 SD mungkin di pesantren juga gitu ya, lu hatam Quran gitu kan udah. Nah itu apalagi yang lu dapatkan saat itu gitu? Waktu lu masih kecil? Ya berarti pelajaran agama secara fikih ya. Secara fikih sih ya belajar lah gitu ya. Belajar karena memang juga ya karena gue deket sama nenek itu ya. Nenek gue tuh kuat lah ya, fikihnya ininya gitu ya. Fikih itu apa ya? Ilmu fikih itu kayak belajar tentang tata cara sholat, tentang tata cara ini. Nah kalau tentang tata cara membaca Quran itu ada lagi tuh ilmunya. Nah jadi dan di pesantren kilat itu juga di setiap yang gue libur itu tuh belajar kayak itu tadi cara membacanya lebih di ini hukumnya apa kayak gitu-gitulah. Oke. Di pedalaman lagi lah di situ. Nah itu secara fikih lah gitu. Saya belajar secara fikih. Nah terus pas mulai SMP itulah. Itu mulai SMP gue tuh yang udah mulai rasa resah gitu loh. Karena? Jadi kan gue mulai banyak melihat ada agama-agama yang lain kan. Gitu kan. Ada agama ya Kristen, Nasrani, ada agama Buddha, Hindu segala macam. Di situ mulai berpikir gue, mulai yang wah ini banyak banget ya agama ya. Gitu. Kira-kira yang paling benar yang mana ya? Itu udah mulai seperti itulah ibaratnya. Padahal lu ke pesantren terus. Iya. Kelas 3 SD udah hatam Quran gitu. Jadi dipercayakan di musola untuk ngajarin anak-anak untuk baca Quran juga. Tapi tetap di SMP harus ada struggle itu ya. Untuk mencari sosok Tuhan yang selama ini lu sembah sebenarnya seperti apa gitu. Betul. Akhirnya ya di situ lah ya. Di situ mulai pergulatan lah. Ibaratnya pergulatan yang gue setiap hari itu berpikir. Jadi entahlah itu kayak gak berhenti berpikir aja nih otak gitu. Akhirnya dari situ mulailah mempelajari yang lain-lain gitu loh. Ya belajar Bible juga, belajar kitab suci juga gitu kan. Ya akhirnya belajar. Tripitaka segala maksudnya kayak ya baca lah. Hindu sama Buddha. Baca juga semuanya. Ibaratnya mempelajari ya membaca tapi gak mungkin. Gak mendalami ya. Ya karena itu tadi gue baca ya, gue seneng baca sih dulu. Sampai akhirnya satu momen ada satu momen yang gue udah gak kuat nih. Kayaknya bisa gila nih. Karena semua kan udah masuk ke sini kan. Ya
semua ibaratnya tadi gue bilang Kitab tadi suci semua. kitab suci itu masuk ke kepala semua nih gitu kan. Wow. Ini maksudnya apa nih? Ya kan? Ini maksudnya apa nih? Gitu kan. Yang mana nih kira-kira? Itu udah mulai seperti itulah. Tapi masih sholat kan? Lo masih tetap ke masjid? Masih. Cuma gue kan sholat gue khusyuk gak ya? Gitu loh. Ini sholat gue udah bener belum ya? Gitu. Gue menyembah Tuhannya udah bener belum ya? Itu pertanyaan-pertanyaan itu masih itu terus gitu kan. Nah, dan akhirnya di situ ya udah gue berdoa lah. Ada satu momen yang gue berdoa yang pokoknya itu udah bener-bener mentok ya. Gue mentok di kepala gue tuh mentok lah gitu. Karena itu tadi yang tadi gue bilang, untuk memahami sebuah buku, kan lo harus mengalami juga apa yang dialami oleh si penulis buku. So good. Ya kan? Nah, gue kan gak ini nih. Maksudnya ini kan gue membaca sebuah dokumentasi kan, yang didokumentasikan oleh orang, ya kan, ditulis. Dan itu kan macam-macam kan ininya. Nah akhirnya makanya banyak orang yang bisa jadi salah tafsir kan. Ya kan, salah tafsir akhirnya ya macam-macam lah pahamnya lah gitu kan. Tapi gue dalam diri gue ini pasti ada benang merahnya nih. Wow. Pasti ada benang merahnya nih. Dari semua perbedaan ini di dunia ini, kita hidup di langit yang sama. Bumi yang sama. Ya kan? Ini pasti ada benang merahnya nih. Tuhannya nih gitu kan. Ya kan? Ya udah di situ mulai berpikir keras, akhirnya gue nyerah, gue berdoa sama Tuhan. Ya Allah, tolong tunjukkan hamba jalan yang benar menuju kepadamu. Kalau tidak, matikan saja hamba. Damn. Radikal gila doanya. Ekstrim abis. Yes. Wow. Nah ini mungkin baru sekarang gue buka gitu ya. Itu karena saking sudah mumet banget. Mentok ya kepala. Karena ternyata kita ini terbatas. Akal kita ini terbatas. Jadi manusia itu kan adalah makhluk yang terbatas sebenarnya. Untuk mencapai hal yang tak terbatas, Tuhan itu tak terhingga kan? Betul. Nggak bisa. Akal kita ini terbatas. Betul. Ya kan? Yang bisa menjangkau dia tuh apa? Nah itu kan. Dari situlah akhirnya gak berapa lama gitu ya. Setelah berdoa itu, gue berdoa lama berdoanya. Akhirnya ditunjukkanlah gue gue berjumpa sama seorang guru ya. Jadi di situ gue ibaratnya masuk sebuah ibarat apa namanya, majelis zikir. Ini beneran terjadi realita atau ini ada sebuah visi? Realita. Oke. Realita. Jadi di situ kayak gue masuk sebuah ibaratnya pengajian ya. Tapi ini sebutnya, gue waktu itu nggak tahu kalau itu namanya Toriko. Oke. Apa itu Toriko? Dan itu nanti dijelaskan. Oke. Pada saat itu yang gue tahu adalah di situ pada saat gue datang ke situ disebutnya surau gitu ya. Surau. Di situ adalah tujuannya adalah ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Jadi hanya Tuhan yang dituju, hanya engkau lah. Hanya Tuhan yang dituju. Tujuannya itu di situ. Wow. Bagi yang mau belajar lah ibaratnya gitu kan. Udah di situ akhirnya gue belajar di situ, bertemu dengan seorang guru. Beliau ini adalah seorang ulama tasawuf, ulama sufi. Dan selain itu juga beliau ini seorang jenderal juga, seorang jenderal TNI dan angkatan 45 juga. Banyak juga lah pokoknya ininya beliau di Indonesia ya, ininya jasa-jasanya ya. Nah di situ, tapi gue belum tahu tuh kalau itu adalah tasawuf atau toriko. Karena ternyata apa yang dilakukan sama keluarga gue pun seperti itu juga sebenarnya, maksudnya nggak jauh-jauh dari situ juga. Sebenarnya keluarga gue pun di tasawuf juga ininya. Kita ngomongin tentang berceramah tentang Tuhan, tapi kita tidak pernah mengalami hal itu sendiri. Ngomongin teori doang. Itu sebenarnya kita masih belum yakin sebenarnya. Biarpun orang tuh benar berusaha meyakinkan. Tapi sebenarnya lip service aja kita bilang, iya udah gue yakin deh. Kira-kira kalau seperti itu kita kan kayak ngomongin omong kosong jadinya kan. Prakteknya seperti apa bro? Nah, kalau untuk prakteknya tidak bisa kita ceritakan di sini. Oke. Gak bisa kita ceritain juga rasanya seperti apa gitu. Betul. Yang mesti ya udah suka-suka aja Tuhan lah gitu. Ya Ya kan suka-sukanya Allah lah gitu.